1000 Firdaus, nggak ada masalah. 1000 Firdaus, nggak ada masalah. Bisa menang nggak? Kalau bisa menang jago. Bisa menang nggak? Kalau bisa menang jago. Pemirsa Intens Investigasi, geger yang melibatkan kasus donasi untuk Agus Salim, pria yang disiram air keras oleh rekan kerjanya semakin memanas. Seperti diketahui, bak sebuah drama sinetron yang tak kunjung usai, meski sudah berlangsung sekian lama. Kembali memanas pasca hadirnya praktisi hukum Firdaus Oiwobo yang mengaku sudah diberi tugas untuk menjadi kuasa hukum Novi atau Pratiwi Novianti. Firdaus seakan hadir untuk kembali memanaskan suasana pasca mundurnya kuasa hukum Novi sebelumnya, Brian Praneda, dan langsung saja membuat kehebohan dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. Salah satunya adalah dengan tegas menerima tantangan debat publik yang dilontarkan oleh Farhad Abbas dan Alvin Lim. Tidak cukup sampai di situ, dengan kehadiran Firdaus juga seolah menegaskan dirinya tidak takut untuk berhadapan dengan Farhad Abbas yang selalu jumawa mengklaim tidak ada pengacara yang bisa mengalahkannya. Lantas, seperti apa pula Firdaus berbicara perihal debat publik yang kabarnya akan digelar pada Jumat pekan ini? Atau saat di mana mempertemukan antara pihak Firdaus dan tim hukum Farhad Abbas serta Alvin Lim? Seperti apa pula pernyataan lain yang menghebohkan dari Firdaus terkait dana donasi Agus yang tengah menghebohkan saat ini? Dan lantas, akankah kehadiran Firdaus Oiwobo membuat kasus ini berakhir dengan damai atau justru berlarut-larut dengan konsekuensi hukum yang lebih berat yang akan diserukan Firdaus untuk pihak Agus Salim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Farhad Abbas, Denny Sumargo, dan pihak terkait dalam kasus donasi untuk Agus Salim, pria yang disiram air keras oleh rekannya Aji, sepertinya semakin memanas dan kini semakin menggegerkan publik pasca pernyataan keras dari Farhad Abbas yang menantang pihak lawan dengan mengatakan, "Coba panggil 1000 pengacara, saya bisa kalahkan mereka semua." Seolah merasa terpanggil dengan pernyataan tersebut, kini Firdaus Oiwobo, pengacara baru yang baru saja ditunjuk sebagai kuasa hukumnya, rupanya tak mau tinggal diam menanggapi pernyataan tersebut. Dalam sebuah pernyataannya yang mengejutkan, Firdaus Oiwobo, yang kini menjadi kuasa hukum Pratiwi Novianti atau Novi, terkait pengelolaan uang donasi Agus Salim, menyatakan siap menerima tantangan tersebut dan siap menghadapi Farhad Abbas maupun rekannya yang kini baru bergabung, yaitu Alvin Lim. Farhad Abbas yang dikenal dengan gaya bicara yang belak-belakan dan seringkali kontroversial, sebelumnya sempat mengatakan bahwa tidak ada seorang pun pengacara yang bisa mengalahkannya dalam debat. 1000 Firdaus, nggak ada masalah. 1000 Firdaus, nggak ada masalah. Alhamdulillah, memang benar adanya saya udah ditunjuk oleh adik Novi ya, Novi Pratiwi ya, Novi Pratiwi, untuk mendampingi dirinya secara hukum. Jadi ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Novi Pratiwi pada hari Minggu tanggal berapa? Malam itu tanggal 20 tanggal 30 saya bersama beliau di salah satu restoran di Bilangan, Jakarta Selatan. Kita berbincang-bincang
apa saja keinginan saya, ya apa saja keinginan beliau, kita menyatukan visi. Saya berikan opsi-opsi ya. Saya bilang kalau saya mau bergabung, saya nggak mau pengacara kayak nasi uduk gitu, rame ngumpul-ngumpul gitu. Saya nggak betah kalau banyak-banyak pengacara gitu kan. Jadi saya bilang kalau mau bekerja sama dengan saya, opsinya seperti itu. Jadi pengacara-pengacara yang lainnya out, saya masuk. Sudah terkonfirmasi? Sudah terkonfirmasi dan saya menerima tantangan itu. Jadi mereka selalu bilang panggil 1.000 pengacara, panggil 2.000, gua nggak tahu kayak gitu. Farhat itu kan sering jumawa seperti itu kan. Saya bilang nggak usah 1.000 2.000, lu lawan gua dulu, bisa menang nggak? Gitu. Lu lawan dulu gue nih Farhat. Bisa menang nggak? Kalau lu bisa menang jago. Bisa menang nggak? Kalau lu bisa menang jago. Kasus ini bermula dari upaya penggalangan dana yang dilakukan untuk membantu Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh rekannya Aji ini. Memang seperti diketahui, menghimpun donasi yang terkumpul sebesar 1,3 miliar rupiah, memicu ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk di antaranya Farhat Abbas. Yang menghebohkan kembali adalah Firdaus Oiwobo, pengacara yang baru ditunjuk sebagai kuasa hukum Novi, menegaskan bahwa dirinya dan timnya akan mempersiapkan argumen untuk membantah setiap dalil yang diajukan oleh pihak Agus dan kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Farhat Abbas dan Alvin Lim. Dalam pernyataan terbarunya, Firdaus juga mengungkapkan pada hari Jumat pekan ini, tepatnya pukul 14.00, dirinya akan berhadapan langsung dengan Farhat Abbas dan Alvin Lim dalam sebuah debat publik yang diselenggarakan untuk menjelaskan seluruh isu hukum seputar donasi yang terkumpul. Firdaus juga menegaskan bahwa debat ini bukan hanya soal tuduhan, melainkan merupakan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran dan mengklarifikasi berbagai hal yang selama ini menjadi perdebatan publik. Nah kebetulan dari pembasmi dan kantor-kantor hukum Jos Ekel and Partner dan Dr. Nyoman Re itu juga punya kantor hukum. Ini kita akan berdebat dengan pihaknya Alvin Lim dan Farhat Abbas ya, debat publik head to head di hari Jumat tanggal 6 pukul 2 siang ya, pukul 14.00. Jadi head to head itu nanti dia didampingi juga dengan Dr. Indra Giri yang saya dengar katanya. Jadi ada 3 dari sana, 3 dari sini. Mereka didampingi oleh Dr. Indra Giri, ahli forensik dan hukum pidana. Nggak bisa dikembalikan uang ini karena ini uang ini udah masuk ke rekening yayasan. Ini uang ini hanya bisa diprogram oleh yayasan, tidak bisa diprogram oleh Agus yang telanjang tanpa alas hak. Tidak ada badan hukumnya, tidak boleh karena ini uang donasi. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan dari Yayasan Novi itu sudah dibantah oleh pernyataan Menteri Sosial kemarin. Gus Menteri sudah bicara bahwa mereka hilaf dan mereka alfa dalam melakukan sosialisasi tentang Permensos itu. Sehingga banyak orang yang mempunyai yayasan itu belum tahu tentang Permensos itu. Terutama pasal 8 tentang kegiatan donasi di yayasan. Mereka juga belum paham seperti itu. Permensos pasal 8 kan menjelaskan itu. Donasi adalah uang bla 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 kan gitu penjelasannya. Jadi saya siapapun yang mau narik uang itu 1,3 M, saya tidak akan pernah lepas. Itu perjanjian saya dengan Novi, nggak boleh. Nggak boleh, karena saya nggak setuju kalau uang itu diambil oleh Agus, sepeser pun. Kalau burung terbang dengan bulu yang sama, ya mereka ini bulunya sama. Cuman gua bulunya warna putih, di sana warnanya agak abu-abu, agak hitam. Debat publik yang dijadwalkan antara Farhat Abbas, Alvin Lim, dan Firdaus Oiwobo juga semakin menegangkan saat mengaku tidak akan diam jika ada pihak yang mencoba menyalahgunakan dana donasi yang terkumpul untuk membantu Agus Salim. Dalam pernyataan tegasnya, Firdaus menyebutkan bahwa dia telah sepakat dengan Novi bahwa jika ada uang donasi yang diambil oleh Agus atau digunakan untuk tujuan yang salah, hal tersebut akan diproses secara hukum. Pasalnya, menurut Firdaus, uang yang sebelumnya dihimpun untuk membantu Agus tersebut harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan jika terbukti disalahgunakan, Firdaus siap memperkarakan Agus. Bahkan uang yang diambil oleh Agus ini akan saya perkarakan.
uang yang sekian ratus juta yang diambil oleh Agus yang disalah fungsikan peruntukannya, ini akan saya kasusin, gitu loh. Ini akan ada kasus baru yang saya inikan gitu. Tetapi ini semua akan selesai apabila Agus datang ke Novi menerima islah, gitu loh. Agus ini jangan meninggikan diri, gitu loh. Kalau mau kita obatin, jadi saya nanti akan lempar somasi, saya kasih waktu dia 2 atau 3 hari untuk berpikir. Setelah Agus ini saya kasih waktu 2 atau 3 hari tidak mau berpikir juga, masih keras kepala juga, masih nantang dan lain-lain, ya udah uang itu saya bagiin ke kaum duafa yang membutuhkan, gitu loh. Khususnya kaum disabilitas dan lain-lainnya. Jadi saya bagikan uang itu dengan terang-terangan, nanti disiarkan televisi, gitu. Jadi uang itu akan saya bagi-bagikan kemana-mana, gitu. Masalah urusan hukum, Farhad Abbas mau gugat saya, kayak gugat Novi, mau apa, mau nangis Belanda, nggak ada urusan. Gitu. Pokoknya kami udah berikan somasi, itu bagian daripada itikat baik kami. Mengajak Agus untuk kembali bersama-sama bergandengan tangan. Situasi yang semakin memanas dalam perseteruan terkait dana donasi untuk Agus Salim memang juga semakin memanas. Pasca Firdaus menegaskan bahwa tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh Farhad Abbas terhadap kliennya harus bisa dibuktikan secara hukum. Juga menyatakan bahwa jika tidak ada titik temu setelah somasi diberikan kepada Agus untuk berdialog dan mencari jalan damai, dia akan melaporkan kasus ini dengan tuduhan penggelapan dana dan pencucian uang yang dapat mengarah pada hukuman penjara yang berat. Firdaus juga mengingatkan bahwa segala tudingan dari Farhad Abbas yang mengklaim bahwa kliennya Novi Pratiwi ataupun Gary yang dituding telah mengelabui donatur agar Agus bisa mentransfer dana tersebut harus dibuktikan di pengadilan, dan jika Farhad tidak bisa membuktikan dalil-dalil hukumnya, maka upaya hukum akan dilakukan oleh pihaknya untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau donatur, nanti kan di persidangan akan kami tanya sejauh mana hak mereka sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Jadi kalau masih ada hak donatur di situ menurut undang-undang, ya kita buktikan, kita uji di persidangan. Tetapi secara hukum, ya undang-undang perbankan, undang-undang yayasan, Permensos dan lainnya, uang yang sudah didonasi itu tidak bisa diambil kembali. Itu dianggap hibah, uang sumbangan yang bersifat sosial. Dan kalau seandainya bersifat sosial itu pasif hukum, sama seperti yayasan. Yayasan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 itu pasif hukum sifatnya. Jadi uang yang sudah masuk dengan itikat baik, tidak ada yang namanya ancaman hukuman di yayasan tersebut. Gitu. Kecuali yayasan itu menampung uang pencucian uang, itu baru bisa kena pidana. Kalau selama itu tidak ada penampungan uang dan kegiatan kejahatan lainnya, nggak bisa. Kalau dibilang Farhad Abbas, klien kami Novi katanya telah mengelabui, ya si Gary-nya mengelabui sehingga Agus mau mentransfer, enggak juga. Buktikan kalimat itu, buktikan dalil-dalil hukumnya oleh si Farhad Abbas. Gitu. Kalau seandainya Farhad Abbas mengatakan itu, gitu. Karena kami juga akan melakukan upaya hukum, mana yang benar, mana yang salah, itu kami akan. Karena Novi akan kami, Agus akan kami mohonkan untuk audit di PPATK. Gitu. Jadi saya akan mengajukan hal ini ke PPATK. PPATK akan mengaudit rekeningnya Agus, ya. Lalu kalau ada ketimpangan, kecurangan, kami akan laporkan ini terkait dengan penggelapan uang dan pencucian uang. Dan ancaman hukumannya nggak main-main, 10 tahun. Maka saya bilang tadi di sini, kalau Agus bersikeras, hidupnya akan semakin gelap. Saya bilang gitu, hidupnya akan semakin gelap. Jadi kalau Agus bersikeras hatinya, ya hidupnya akan semakin gelap. Kami ini sedang ngajarin Agus agar mempunyai rasa kasih sayang. Kenapa Agus itu matanya disiram oleh anak buahnya, oleh karyawannya? Dia sebagai pemimpin, berarti ada yang salah terhadap diri Agus, ada yang keliru, sehingga orang sakit hati lalu matanya disiram sampai buta, kan gitu. Jadi kalau Agus ini hatinya dalam kondisi begitu masih keras juga, berarti kami tidak menganggap Agus sebagai manusia yang beriman. Gitu. Jadi kami akan lakukan hal-hal. Jadi kalau Agus keras, saya juga keras. Gitu. Jadi sama-sama keras kita.
Di sisi lain, dengan ancaman laporan penggelapan dana dan pencucian uang yang membawa hukuman penjara 10 tahun, Firdaus tampaknya siap menghadapi segala resiko untuk memastikan agar uang donasi yang terkumpul untuk Agus digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Lantas, seperti apa pula kehebohan yang juga dibuat oleh Pitra Romadoni yang minta Kemensos agar Agus menjadi duta donasi nasional? Lantas, apa alasan Pitra? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Drama hukum seputar uang donasi untuk Agus Salim yang disiram air keras oleh rekannya Aji terus berkembang kini. Praktisi hukum Pitra Romadoni turut angkat bicara. Pitra mengungkapkan rasa kasihan terhadap Agus yang kerap tertekan dan berteriak-teriak akibat kesulitan yang dialaminya. Membuat Pitra menyarankan agar Agus mendapatkan bantuan dari seorang psikolog untuk membantunya keluar dari tekanan emosional yang berat. Tidak hanya berhenti di situ, melalui Kongres Pemuda Indonesia, ia juga menyarankan agar Menteri Sosial mengangkat Agus menjadi duta donasi nasional. Menurut Pitra, kegigihan Agus dalam melawan keadaan dan perjuangannya dalam menghadapi kesulitan hidup bisa dijadikan contoh bagi masyarakat Indonesia. Dengan menjadi duta donasi, Agus tidak hanya bisa mendapatkan dukungan lebih banyak, tetapi juga bisa mendapatkan kesempatan untuk tidak merasa sedih lagi, serta membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya donasi di masyarakat. Kita juga sesalkan saudara Agus ini terlalu banyak teriak-teriak gitu loh. Maka dari itu saya kira kita juga kalau memang dibutuhkan ya, kita juga nanti akan membantu yang bersangkutan apabila memang yang bersangkutan itu lagi depresi, lagi stres ataupun lagi banyak pikiran, akan kita bantu nanti untuk dokter psikologi ya kita berikan. Psikiatri. Iya kan, kalau memang itu diperlukan gitu loh, karena saya lihat dia teriak-teriak tiap saat, setiap konferensi pers gitu. Orang mengetahui dia sedih. Sedihnya karena memang mohon maaf ya, kita simpatik juga dahulunya itu karena memang sudah pandangannya sudah kabur. Karena memang ini yang bersangkutan ini sudah perjuangannya kita lihat sangat gigih sekali, ini pribadi ya. Jadi Kongres Pemuda Indonesia resmi mengusulkan Agus Salim sebagai duta donasi nasional. Ini sudah diterima menteri agar dia dijadikan sebagai duta donasi nasional. Ini suratnya nih. Jadi Pak Menteri ya, Gus Ipul, saya meminta bahwasannya Gus Ipul telah menerima surat kami dari Kongres Pemuda Indonesia agar mengangkat saudara Agus Salim sebagai duta donasi nasional Republik Indonesia. Mengingat perjuangan-perjuangan dia ini yang begitu gigih memperjuangkan donasi, yang begitu gigih sampai nangis-nangis, saya kira ini adalah solusi agar beliau tidak nangis lagi, agar beliau tidak sedih lagi. Maka dari itu Menteri harus mengangkat dia sebagai duta donasi nasional agar Agus tidak sedih. Praktisi hukum Pitra Romadoni turut angkat bicara terkait polemik dana donasi sebesar hampir 1,5 miliar rupiah yang dikumpulkan untuk pengobatan Agus. Pitra menilai jumlah uang yang sangat besar tersebut harus diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Oleh karena itu, ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan turun tangan untuk memeriksa aliran dana tersebut, terutama karena dugaan adanya penggunaan rekening pribadi
dan yayasan dalam proses pengumpulan donasi. Menurut Pitra, keberadaan dua rekening, yakni atas nama Agus dan rekening atas nama yayasan, menambah kerumitan kasus ini. Ia menjelaskan bahwa penggalangan dana melalui rekening yayasan sah secara hukum, karena yayasan biasanya diawasi dan tunduk pada regulasi tertentu. Namun, jika uang masuk ke rekening pribadi, hal ini dapat menjadi celah penyalahgunaan dana. Bahwasanya kami pada hari ini sudah resmi membuat laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK RI. Tadi sudah bertemu dengan pihak PPATK dan pengaduannya sudah diterima dengan baik. Karena kami mencurigai bahwasanya aliran dana donasi ini dipergunakan untuk tidak pada peruntukannya, ya. Kami khawatir ada di sini perbuatan pidana, maka dari itu kita meminta bantuan PPATK untuk melakukan audit dan investigasi terkait dengan donasi tersebut. Karena kita ketahui donasi tersebut sangat banyak sekali ya. Kita lihat informasinya hampir 1,5 miliar. Ya. Maka dari itu tentu ini harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa segampang itu ngumpulin duit dari masyarakat tiba-tiba dipergunakan seenaknya. Itu nggak bisa. Ada pertanggungjawaban ataupun LPJ namanya. Dan kita ketahui juga kan di sini ada dua nomor rekening ya. Yang pertama ada nomor rekening atas nama M. Agus Salim, yang satu lagi atas nama Yayasan Peduli Kemanusiaan. Nah, kalau memang yang menggalang donasi itu adalah berbentuk yayasan atau perkumpulan, itu sah sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUB, pengumpulan uang ataupun barang. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada penerima nomor rekening atas nama pribadi, atas nama M. Agus Salim. Nah, maka dari itu, karena memang ini penerima rekeningnya ini atas nama pribadi, sehingga ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam pasal 3 ya dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Karena di situ jelas yang boleh melakukan pengumpulan uang sumbangan ataupun donasi itu hanya dua. Yang pertama, organisasi kemasyarakatan ya yang berbentuk dengan perkumpulan atau ormas. Yang kedua, yayasan. Yang menjadi persoalan adalah ada satu atas nama nomor rekening pribadi. Nah, apakah ini terafiliasi dengan yayasan perkumpulan atau tidak? Tentunya kan kalau memang dia terafiliasi dengan yayasan, itu harus menggunakan nomor rekening yayasan ataupun perkumpulan organisasi kemasyarakatan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.